Oke, kita masih tunggu mungkin satu penelpon lagi ya. Waktunya sudah berasa loh. Tidak berasa ya. Sudah banget soalnya kalau ngomongin ekonomi kreatif. Bener. Satu lagi ada pertanyaan, udah ada upaya untuk follow up ke pemerintah biar yang satu ini ada kementerian tersendiri katanya biar lebih fokus. Biar kayak di Inggris gitu ya. Maunya sih, tapi ini loh sebenarnya udah bagus banget ya Pak ya Mas Budi. Di Kementerian Perdagangan tadinya kan juga nggak ada subdirektorat khusus yang ngurusin ekonomi kreatif. Nah, sekarang Mas Budi ini. Ya, jadi ada sekarang namanya Direktorat Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif. Itu tingkat eselon 2 ya Pak ya? Tingkat eselon 2 ya kalau di unit kementerian ya. Tapi memang sebenarnya kan setiap kementerian ini membuat rencana aksi ya mengenai ekonomi kreatif itu semua ada ya, semua ada. Tapi memang fokusnya yang berbeda-beda, tapi yang jelas semua adalah mengarah sesuai dengan Impres nomor 6 tadi. Jadi sudah jelas arahnya ke depan seperti apa. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Karena kita masih punya waktu 5 menit lagi. Oke. Mungkin tadi ya, jadi maksudnya sebenarnya semua informasi ada di indonesiakreatif.net. Saya nggak bosan-bosan ngingetin karena biar inget. Kalau misalnya ada yang lupa atau apa, tinggal lihat ke situ aja. Itu juga informasi tentang industri atau ekonomi kreatif di Indonesia, itu ada semua datanya. Ada cerita sukses juga. Kemudian nih yang penting juga, kalau kamu punya karya kayak tadi misalnya musik atau misalnya desain grafis atau apapun, karya arsitektur pun boleh gitu ya. Itu bisa diupload karyanya di showcase.indonesiakreatif.net. Kalau bingung ya udah pokoknya ke indonesiakreatif.net aja dulu, lihat aja di bagian showcase, itu bisa upload karya kamu dan nanti karya-karya terpilih yang paling oke itu bisa tampil di Pekan Produk Kreatifnya di yang puncak tanggal 6 sampai 10 Juli itu. Paling nggak ikut aja dulu biar tahu kemampuan kita. Buka aja indonesiakreatif.net, informasinya lengkaplah di situ. Nanti kita makin hari juga kita makin perdetil. Buat para muda yang makin gaul dengan Twitter begitu kan. Kita juga kita juga mempunyai akun Twitternya Ide Kreatif. Nah, di situ salah satu hal yang menurut saya bisa mendapatkan manfaat dari para muda itu adalah kita ada expert ID. Jadi pakar-pakar yang kita anggap pakar dan juga influencer di Twitter yang bergerak di bidang kreatif sama kita, sekali waktu kita minta untuk dia berbicara, tanya jawab langsung dengan para, misalnya tema tentang komik kita undang, misalnya waktu itu ada Antomotul tentang musik, waktu itu kita undang Wendy dari Rolling Stone, majalah Rolling Stone Indonesia. Nah, dia di situ berbicara dengan menggunakan media Twitter tentang satu tema musiknya seperti apa, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari para mudanya itu dijawab langsung. Nah, jadi ada waktu itu ngebahas tentang bagaimana cara membuat komik, ada bagaimana cara, intinya sih kita punya dua media, kita berbagilah media online, yaitu www.indonesiakreatif.net dan Twitter, akun Twitter Ide Kreatif. Sebenarnya ada Facebooknya juga sih, Ekonomi Kreatif Indonesia. Facebooknya Ekonomi Kreatif Indonesia. Silahkan di follow, segala macam informasi ada di sana. Kalau dari saya terakhir, jangan lupa berpartisipasi aktif di Pekan Produk Kreatif Indonesia yang akan diselenggarakan di tanggal 6 sampai 10 Juli hari Rabu sampai Minggu di JCC Jakarta. Jadi pokoknya buka semua aja acaranya di situ. kita berikan secara gratis, seminar-seminar segala macam, kontes-kontes, kemudian juga ada anjungan zona Indonesia Kreatif di mana di situ kita bisa coba kemas karya lah gitu ya. Anjungan Zona Indonesia Kreatif. Berarti zona kita kesana nih. Acara ini kesana nih. Ini zona Indonesia pas banget kan. Kita ada zona Indonesia Kreatif. Gitu. Pokoknya intinya buka aja di indonesiakreatif.net. Ini buat para muda yang tertarik, khususnya ada 2 kegiatan yang benar-benar cocok buat kamu. Kalau punya ide bisnis kreatif, langsung aja ikut kontes rencana bisnis kreatif. Kalau kamu punya minat di bidang multimedia atau di klip musik, itu ikut aja Loka Karya Kreatif kita di bidang klip musik, dan nanti kamu bisa dapat kesempatan untuk bikinin video klip beneran buat band-band indie terkenal di Indonesia. Gitu. Nanti siapa aja, detailnya gimana nanti bisa dilihat juga mulai minggu-minggu depan di website itu. Sudah terupdate di situ ya. Kemudian jangan lupa juga buat siapapun yang punya karya dalam 14 subsektor industri kreatif tadi yang udah disebutkan, itu juga bisa upload karyanya di portal kita. Dan nanti yang terpilih bisa benar-benar tampil di skala nasional itu, gitu, di pamerannya. Gitu. Ya benar-benar, pokoknya ini acara memang benar-benar membangkitkan ide kreativitas kita supaya tersalurkan, gitu.
Cocok pas deh pokoknya. Satu lagi nih, lupa Satu lagi. Business Connect, kita juga ada Business Connect. Nah itu nanti jadi istilahnya kalau kamu punya karya misalnya di bidang animasi atau digital atau fashion kerajinan atau game interaktif. Nah itu bisa ikut acara Business Connect, kirimkan portofolio ke kita. Nanti kita kurasi yang bagus-bagus, kita pertemukan dengan calon klien, calon investor dan calon mentor bisnis. Langsung nih. Jadi ini udah level-levelnya udah bukan startup lagi, bukan ide lagi. Jadi udah agak-agak menengah gitu. Nah udah punya karya, udah keren-keren, kirimin aja ke kita. Nanti kita kurasi, bisa ikut juga dapat calon klien, calon mentor, calon investor. Udah oke banget tuh. Kesempatan yang sangat menarik lagi para muda ya, buat kamu yang punya ide kreatif yang sekarang ini mungkin stuck gitu-gitu aja, cuman tulis-tulis sketch-sketch di note yang ya disimpan lagi. Kenapa sih kamu nggak upload aja semuanya itu di www.indonesiacreative.net. Oke, ada lagi yang terakhir? Ya, mungkin pesan terakhir ya, ini sekali lagi kepada para muda ya untuk unjuk kreasimu ya, kita tunggu gitu ya. Kita tunggu di Jakarta. Bukan unjuk gigi ya, unjuk kreasimu. Kita tunggu di Jakarta ya, dan nanti bisa informasi yang sudah disampaikan tadi segera bisa dilihat ya di website. Jangan lupa disebarluaskan gitu ya ke teman-teman juga yang nggak dengar. Pokoknya ajak aja ikut karena bisa daftar perorangan, individu, pokoknya semuanya lah ikutan gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Jakarta. Sampai jumpa benar. Sekali lagi ya kita ingetin lagi para muda kalau PPKI atau Pekan Produk Kreatif Indonesia 2011 ini dilaksanakan di JCC dari tanggal 6 sampai 10 Juli 2011. Untuk info lebih lengkap lagi kamu bisa klik aja ya di www.indonesiacreative.net. Sekali lagi terima kasih buat Mas Budi, Mbak Wulan, Mas Charlie. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Para muda, save our earth, go kreatif.